Kesenangan hidup itu akan dicampakkan sebanyak 3 kali. Pada awalnya sang hamba Allah berada dalam kegelapan, kejahilan dan kekacauan, bertindak hanya berdasarkan dorongan-dorongan naluri alaminya dalam segala keadaan, tanpa sedikit pun sikap pengabdian terhadap Tuhannya dan tanpa memperhatikan hukum-hukum agama. Dalam keadaan seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memandang hamba tersebut dengan penuh kasih. Maka kemudian akan dianugerahkan kepadanya pengingat dari sesamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebagai umatnya semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuturkan sebuah nasihat indah dalam kitab Futuhul Ghaib, Risalah yang ke-55, mencampakkan kesenangan hidup dan meniti jalan rohani. Dalam perjalanan spiritual menuju Tuhan, setiap hamba Allah akan melewati berbagai tingkatan pengalaman batiniah yang mendalam. Pada awalnya, seorang hamba Allah seringkali terjebak dalam kegelapan, kejahilan dan kekacauan. Ia hidup tanpa sedikit pun pengabdian sejati kepada Allah, mengikuti dorongan-dorongan alaminya tanpa mengindahkan aturan agama yang telah ditetapkan. Hamba tersebut bagaikan seorang pelaut yang tersesat di tengah lautan kehidupan, tanpa arah dan tanpa tujuan yang pasti. Namun, kasih sayang Allah tidak pernah hilang kepada hambanya. Di tengah kejatuhan dan kegelapan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan cahaya peringatan melalui hamba-hambanya yang soleh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa Allah dengan rahmatnya yang tanpa batas akan mengirimkan seorang pengingat kepada sang hamba tersebut. Pengingat ini bisa berupa seorang wali Allah atau bahkan muncul dari dalam dirinya sendiri. Peringatan yang datang ini menuntun sang hamba untuk keluar dari segala kekacauan hidup yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan duniawi. Pada saat itulah hati sang hamba akan mulai terbuka terhadap kebenaran, dan kegelapan di dalam dirinya akan sirna dengan perlahan. Dorongan untuk memperturutkan kehendak dirinya sendiri pun mulai memudar, dan ia mulai condong kepada hukum Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Kehidupan seorang hamba yang beriman. Setelah melewati fase kebingungan, sang hamba Allah ini mulai memasuki makom yang lebih tinggi, di mana ia mulai hidup dalam ketaatan kepada Allah. Dalam keadaan ini, ia menjadi seorang muslim yang sejati, yang menjalankan perintah Allah dengan sepenuh hati. Ia meninggalkan hal-hal yang haram, menjauhi keraguan, dan memalingkan dirinya dari kebergantungan kepada pertolongan manusia. Hamba tersebut tidak lagi mengizinkan dirinya terikat oleh kesenangan duniawi, namun juga tidak sepenuhnya meninggalkannya. Ia mulai memahami akan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa seorang hamba harus menjalani hidup dengan memanfaatkan apa yang halal dalam kehidupan sehari-hari, seperti makan, minum, berpakaian, menikah, dan bertempat tinggal.
Semua ini penting untuk menjaga kesehatan jasmani dan kekuatan rohani agar mampu beribadah kepada Allah. Dengan mematuhi aturan ini, seorang hamba tidak akan kehilangan hak-haknya di dunia ini, tetapi tetap fokus pada pencapaian tujuan akhir, yaitu ridho Allah dan kebahagiaan di akhirat. Akan tetapi, walaupun seorang hamba memanfaatkan apa yang dihalalkan, ia tidak terikat pada kesenangan duniawi. Ia tidak membiarkan keinginan duniawi menguasai hatinya. Hamba tersebut hidup dengan kesadaran penuh bahwa segala sesuatu yang ia lakukan hanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah jalan yang akhirnya membawanya kepada makom yang lebih tinggi, yaitu makom wilayat, di mana ia menjadi seorang wali Allah yang hakiki. Makom tertinggi, wilayat dan pembuktian kebenaran. Ketika sang hamba Allah mencapai makom wilayat, ia tidak lagi memandang dunia dengan mata kebendaan. Hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah dan semua keinginannya hanya tertuju kepadanya. Pada makom ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sang hamba untuk mencampakkan kesenangan dunia dan akhirat serta segala dambaan yang ada di dalam dirinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa pada tahap ini seorang hamba harus mengosongkan hatinya dari segala sesuatu selain Allah. Ia harus melepaskan segala keinginan duniawi dan berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Lepaskanlah sepatu dunia dan akhiratmu. Nafilah dari segala kemaujudan, hal-hal yang akan maujud dan segala dambaan. Lepaslah dari segala sesuatu. Dalam keadaan ini, sang hamba tidak lagi terikat pada apapun. Ia hanya menginginkan Allah dan hanya Allah yang menjadi tujuannya. Dalam kesucian ini Allah membalasnya dengan pakaian kemuliaan dan aneka karunia. Segala yang ia lakukan menjadi refleksi dari kehendak Allah, dan ia hidup dalam kesadaran penuh bahwa dirinya hanyalah hamba yang dipilih untuk mengemban peran dalam rencananya yang agung. 4 keadaan hamba dalam meraih karunia Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa dalam perjalanan spiritual menuju Allah ada 4 keadaan yang dialami oleh seorang hamba. Keadaan pertama adalah dorongan alami, di mana seorang hamba masih terikat pada keinginan-keinginan duniawi yang tidak dihalalkan. Keadaan ini adalah cerminan dari keterikatan hamba pada kesenangan dunia yang dapat menjauhkan dirinya dari Allah. Kemudian keadaan yang kedua adalah hukum, di mana seorang hamba mulai mematuhi perintah-perintah syariat. Dalam tahap ini, amal-amalnya mulai dianggap sah di sisi Allah karena ia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh agama. Namun, keadaannya masih terikat pada aspek luar dari hukum, dan hatinya belum sepenuhnya bersih dari keinginan duniawi. Lalu keadaan yang ketiga adalah perintah batin, di mana seorang hamba mulai mencapai makom para wali. Pada tahap ini, sang hamba tidak lagi terpengaruh oleh dorongan-dorongan duniawi, melainkan hidup sepenuhnya untuk Allah Azza wa Jalla. Ia mencampakkan keinginannya sendiri dan hanya mengikuti kehendak Allah. Dan keadaan yang keempat adalah karunia Allah, di mana sang hamba mencapai makom tertinggi, yaitu keadaan lenyapnya tujuan dan tercapainya badalia. Pada tahap ini seorang hamba tidak lagi memiliki kehendak pribadi, tetapi hidup sepenuhnya di bawah ketentuan Allah. Ia tidak memilih, tidak menolak, dan tidak menginginkan apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendaknya tanpa upaya dari dirinya sendiri. Makom tertinggi yang dicapai oleh seorang hamba adalah keadaan di mana ia menjadi seperti bayi di tangan perawat.
Dalam keadaan ini sang hamba tidak lagi memiliki keinginan pribadi atau kehendaknya sendiri. Ia hidup sepenuhnya di bawah bimbingan Allah, seperti jasad yang sedang dimandikan oleh orang yang memandikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur setiap aspek kehidupannya, baik dalam hal kekayaan, kemiskinan, kebahagiaan maupun kesedihan. Sang hamba tidak lagi memilih jalannya sendiri, tetapi mengikuti setiap takdir yang telah ditetapkan oleh Allah dengan keridhaan penuh. Keadaan ini merupakan makom terakhir yang dicapai oleh para badal dan wali Allah. Mereka hidup dalam kesadaran penuh bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari rencana Allah yang maha sempurna. Mereka tidak lagi menginginkan perubahan dalam keadaan mereka, karena mereka telah meraih keridhaan yang abadi. Mereka telah mencapai makom tertinggi dalam kehidupan rohaninya, di mana mereka hidup sepenuhnya untuk Allah dan hanya Allah yang menjadi tujuan hidup mereka. Dalam makom ini, para wali dan badal menjadi cerminan kesalehan sejati. Mereka telah mencapai keadaan di mana mereka sepenuhnya dalam kehendak Allah. Mereka tidak lagi terpengaruh oleh dunia ataupun akhirat, dan mereka hidup dalam kebahagiaan abadi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, sesungguhnya waliku adalah Allah yang telah menurunkan kitab dan ia adalah wali orang-orang soleh. Quran surat 12 ayat 196. Inilah keadaan tertinggi yang dicapai oleh seorang hamba Allah yang sejati. Ia hidup dalam cinta, keridhaan, dan ketaatan penuh kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami, dan tetap dukung channel ini dengan cara subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.